Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Baik, Uus nanti masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita, mendidik remaja itu susah gampang, ya, susah gampang. Dan nanti juga kita akan mencari tahu bagaimana kiat menjadi penasehat sekaligus sahabat yang baik untuk anak. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen yang masuk melalui akun kami di @jalandakwah_btv_official. Ya, sudah ada dari @cutmiranda. Cut Miranda. Dari Aceh berarti ya? Enggak, dari Instagram, Pak Ustaz. Instagram. Dari Aceh berarti ya? Iya, yang masuk Instagram di @jalandakwah_btv_official. Iya, tapi dari Aceh kan? Dari Cut Miranda, Pak Ustaz. Asalnya dari Aceh itu biasanya? Instagram, Pak Ustaz. Oh, bukan dari Aceh? Nggak tahu dari mana dia. Oh, dari Instagram ya? Dari Instagram. Dari Instagram. Nah, IG @cutmiranda. Saya bacain, Pak Ustaz? Enggak usah. Oh ya udah. Terima kasih Bapak Taufiq Walhidayah. Boleh dong, masa nggak boleh? Assalamualaikum Ustadz Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan keluh kesah di hati ini. Saya punya anak cewek kembar, usia 13 tahun. Setiap hari mereka berantem terus. Ada saja yang dimasalahkan. Dikit-dikit saling iri. Padahal saya dan suami sudah bersikap adil. Dan terakhir mereka berantem gara-gara gagal nonton konser. Awalnya saya izinkan mereka nonton konser idolanya. Tapi mendadak Tasya sakit. Karena saya gak mau ada yang saling iri, akhirnya saya gak kasih izin Tasyi untuk nonton. Oh, anaknya kembar. Tasya, iya. Yang satu Tasya, yang satu Tasyi. Nah, orang tuanya namanya Tasyakur. Iya, bersyukur punya anak kembar kan namanya Tasyakur. Biar adil, sama-sama kan nonton gitu. Karena si Tasya sakit kan. Cuma Tasyi marah. Sampai ngancem nih, mau kabur dari rumah. Karena gak diizinin. Saya menyerah deh Pak Ustadz. Gimana yang ngadepin hal ini? Nah, saya akan jawab Pak Ustadz. Baik. Sekarang? Bu. Bu. Yang harus jadi pelajaran bagi kita orang tua. Pokoknya satu. Jangan pilih. Jangan pilih kasih. Pilih kasih. Jangan pilih kasih ketika sama anak, baik yang tua maupun yang apalagi yang kembar. Kesalahan kita sebagai orang tua, kadang kita suka berat sebelah. Ini yang bahaya nih. Berat sebelah, kadang kita sayang sama kakaknya, sama adeknya, kurang. Ketika salah, ini adeknya salah, kakaknya salah, udah pasti yang dimenangin kakaknya. Atau kita terlalu sayang sama adeknya. Kalau adeknya salah, pasti yang harus ngalah siapa? Kakaknya. Kamu bisa gak sih ngalah sebagai kakak padahal yang salah? Nah, hal-hal yang sepele seperti ini harus sudah mulai dirubah. Ibu, anak kita berikan kasih sayang yang utuh semuanya. Mau laki-laki ataupun perempuan. Lahirnya dinanti ataupun tidak, ketika mereka sudah lahir, mereka anak kita semua. Yang terjadi sama Tasya dan Tasyi, anaknya Pak Tasya. Kalau orang tuanya bijak Kang Bedu, sebetulnya kulil hak aja, kulil hak walau kana muron. Sampaikan walaupun itu pahit. Tegas itu tidak harus keras, tapi tegas itu memang harus tegaan. Itu tegas. Tadi yang sakit Tasya apa Tasyi? Tasya. Yang sakit? Tasya. Tasya. Yang nggak berangkat, si Tasyi pasti akan merasa ini nggak adil. Kalau Tasya yang sakit, kan saya nggak sakit.
Kan saya bisa berangkat. Maka sebagai orang tua, berikan pengertian kepada Tasya yang sakit. Nah, kamu kan sakit. Nggak bisa kamu maksain, nggak apa-apa ya, biar Tasya yang berangkat. Itu lebih masuk akal daripada Tasya, Tas kresek. kamu kan nggak sakit. Kamu jangan berangkat ya, kan nggak sakit. Kan nggak masuk akal. Kecuali, nah kamu kan sakit, kamu nggak usah berangkat. Tasya ini nggak sakit, harusnya dia berangkat. Maka sampaikan ke yang sakit, Tasya nggak apa-apa ya, Tasya berangkat, kamu kan lagi sakit. Nanti kamu bisa nonton lagi di konser yang selanjutnya. Kasih pengertian. Kalau kita ngelarang Tasya untuk berangkat karena alasan saudaranya sakit, dia merasa tidak adil. Loh, kenapa? Kan dia sakit, saya nggak sakit. Kenapa jadi saya nggak bisa berangkat? Bisa ditemani sama ayah ataupun ibunya. Intinya berikan pengertian kepada dua anak kita. Jangan sampai kita membela salah satu ketika mereka punya permasalahan. Jadi mediator sebagai orang. Ibu enak nggak kalau dipilih kasih sama orang tua? Nggak enak. Orang tua kita lebih memilih abang kita mulu. Enak nggak Bu? Nggak enak. Makanya ibu jangan gitu kalau ke anak. Nah, ketika kita mendidik anak remaja, tadi apa Bu? Harus menjadi sahabat yang baik bagi anak. Ada beberapa kiat, ada beberapa tips yang bisa ibu pakai yang di sini atau ibu yang ada di rumah agar kita ini menjadi sahabat yang bisa bikin anak seneng sama kita, mau bareng sama kita. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Jadi orang tua jangan hanya mau didengar, tapi harus bisa mendengar. Kebanyakan orang tua maunya didengerin, nggak mau didengar. Baru anak mau cerita, diem. Kamu nggak tahu ya, mamah ini udah lama hidup. Kamu nggak tahu apa kamu anak kemarin, dengerin mama. Boleh nggak kayak gitu? Apalagi ke anak remaja, harus jadi pendengar yang baik. Nabi itu mengajarkan begitu Bu. Nabi mengajarkan seperti itu, membuka dialog. Sayang, jadi gimana? Coba cerita sama mama. Jadi gimana ceritanya? Kok kamu bisa? Kamu berantem sama A Bedu. Itu kan teman kamu dari dulu. Coba cerita sama mama sayang. Sok cerita. Ibu kalau bisa membuka dialog dengan anak, anak itu tidak akan curhat ke orang lain. Kenapa anak nyaman curhat sama orang, nggak mau sama ibu? Karena emaknya gitu dikit-dikit disalahin. Kan kata mama juga tadi bilang apa? Anak udah males duluan. Maka ibu jadilah pendengar yang baik. Jangan mau hanya didengerin, tapi harus bisa mendengar. Yang kedua, selalu beri dukungan pada anak. Selalu beri dukungan pada anak. Jangan sampai anak dapat dukungan dari luar. Ih, anak papa pinter banget, nggak ngantuk kan sayang? Enggak, kamu hebat. Anak papa paling cantik, paling pinter. Bisa sayang, semangat. Digituin sama orang tua enak. Duh Bu, itu menjadi anak yang lebih percaya diri. Saya orangnya pede luar biasa. Kenapa? Karena sama orang tua selalu didukung. Umi saya selalu bilang, oh sayang Raja, Neng kasih bager. Ayo sayang, sok. Begitu. Yang kedua, Umi saya, kalau saya ada sesuatu yang saya pengen, itu selalu membuka dialog. Gimana sayang? Gimana? Ujang maunya apa? Sok. Ujang mau gimana? Gimana anak nggak enak kalau digituin? Nggak mungkin curhat ke orang. Pasti curhatnya sama orang. Yang ketiga harus ada komunikasi terbuka. Anak itu mendingan jujur sama kita daripada jujur sama. Mending kalau orangnya temennya yang baik. Kalau orang yang tidak baik, na'udzu. Sama yang terakhir, jadilah teladan yang baik untuk anak-anak kita. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Teladan yang baik itu lebih ampuh daripada kata-kata. Ibu ngomong nyerocos kemana kemari.
kesana sini, ngomong ngedidik anak, ngomel kemana-mana. Tapi kelakuan ibu tidak patut dicontoh, anak nurut nggak? Ibu nggak banyak ngomong, tapi ibu memberikan teladan terbaik. Berangkat ngaji, iya, santun sama suami, Masya Allah, sama anak kata-katanya indah. Lembut. Anak nyontoh nggak? Nyontoh. Silakan Kang Bedu. Iya, baik. Dan juga kan pernah dengar mungkin ibu-ibu ya kisah Imam Mekah As-Sudais ya. Betul sekali Kang Bedu. Bagaimana cerita itu? Ketika marah. Ibunya. Kadang kan ibu-ibu suka marah, suka mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Dasar lu anak. Ibu ketika ibu marah, keluarkanlah kata-kata yang baik. Kenapa? Karena akan jadi doa. Baik ibu. Selamat datang untuk Ustaz Ucep ibu. Sekarang siapa mau bertanya? Siapa yang mau marahin anaknya? Nah, ayo, gak boleh dimarahin. Silakan, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Haryanti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cigombong, Bogor. Iya. Sedikit mau bicara Pak Ustadz. Sok. Saya sebagai seorang istri yang kedua dari suami saya. Bahkan suami saya dari pernikahan sebelumnya mempunyai anak berusia 13 tahun. Anaknya seorang perempuan. Dan saya juga sama mempunyai anak seorang perempuan. Sebagai seorang ibu tiri, saya berusaha ingin berbuat baik dan akrab supaya dia bisa lebih dekat lagi dengan saya. Jangan sampai ada bahasa seperti ini, mau sama bapaknya tidak mau sama anaknya. Takut seperti itu. Iya, iya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk ngajak anak tiri saya, contohnya misalkan ya jalan-jalan ke mall ataupun ke salon. Tapi anak tiri saya itu selalu menolak dengan jawabannya seperti ini. Alah, kamu mah hanya baik-baikin aja supaya kamu kelihatannya baik di depan ayah saya. Kata dia, nggak usah lah, kata begitu. Kata dianya seperti itu, bilang sama saya. Oke, pas udah gitu malah dia bilangnya gitu, mendingan gak usah deket aja lah. Kata dia bilang begitu karena tidak ada bisa yang menggantikan posisi bunda saya. Kata anak sambung ibu. Iya, kata anak sambung saya. Iya. Nah, pas udah gitu kalau misalkan setiap kalau kumpul misalkan cerita-cerita, anak tiri saya kan suka menjelek-jelekan saya di depan suami saya. Malah katanya saya sering marah-marah dan marah-marahnya saya tidak jelas. Bahkan kalau marah, kalau saya lagi marah, dia katanya tidak pernah dikasih makan. Astaga, ibu digambarkan sebagai sosok ibu tiri yang kejam gitu ya, ibu ya. Makanya kata dia gini, tidak ada bisa yang menggantikan katanya gitu. Oke. Nah, baik. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana saya menyikapinya menghadapi anak seperti itu? Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga nih masalahnya nih. Niat baik yang kemudian tidak diterima dengan baik. Disalahartikan. Disalahartikan, bahkan dianggap mau mencari muka, tapi dibilang udahlah nggak perlu lah. Ya. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu saya, kata anak sambungnya atau anak tirinya. Betul sekali. Nah, bagaimana menghadapi masalah seperti ini Pak Ustadz? Iya, sudah ada stigma ya, apalagi di film-film kalau ibu tiri itu kejam. Makanya ibu kota lebih kejam daripada ibu. Ada bahasa begitu, berarti ibu tiri itu kejam. Itu di film. Di dunia nyata nggak ada. Yang namanya ibu tiri ya ibu, tidak ada yang namanya ibu tiri. Nah, ibu serba salah, berbuat baik disalah artikan, alah lu berbuat baik. Kenapa? Pengen disayang-sayang sama bapak gua mah tahu akal-akalan lu. Apalagi berbuat yang tidak baik. Ibu gimana cara menghadapi ini? Ibu yang pertama tetap karena ini anak remaja, maka ibu harus menjadi sahabat buat anak yang tadi.
Cuman ibu bisa bertahan kalau ibu niatnya harus lurus karena Allah. Kalau ibu niatnya karena ingin cari muka depan suami, ingin cari muka depan anak, saya yakin capek. Makanya ibu harus lurus dulu, saya ngebaikin anak ini, saya ngurusin anak ini bukan karena ingin disebut ibu tiri yang baik. Bukan ingin disebut oleh suami istri yang baik. Tapi ibu niatkan ini saya karena Allah. Karena saya jamin kalau ibu nggak karena Allah mendidik anak itu, ibu ngedeketin anak itu, capek bu yang ada. Jadi apa bu tadi bu? Niatnya diluruskan dulu. Karena siapa? Karena Allah. Kalau nggak karena Allah, capek. Yang kedua, tetap ibu harus menjadi sahabat buat anaknya. Komunikasi terbuka. Jadi cara pendekatannya pun disesuaikan. Betul sekali. Ya. Baik, setelah Ibu Dede, Ibu. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Bunda Yulis. Bangga, dari Bunda. Majelis Taklim Ad-Dakwah Cicurug Sukabumi. Cicurug Sukabumi. Mohon izin Ustadz, mau Bangga. sedikit sharing mungkin ya sama curhat. Ya. Ini mengenai ya anak remaja juga, cuman ini teh anak tetangga. Jadi gini, saya tuh punya anak perempuan, masih punya anak perempuan. remaja. Punya temen nih anak tetangga, samalah satu sekolahan. Bertemanlah dengan anak tetangga. Berteman satu baik, sekolah. sahabatan lah gitu ya. Sahabatan. Nah si temannya ini teh punya adik, jadi tetangga ini punya anak 2 perempuan. Adik kakak ya, perempuan dua-duanya. Cuman jaraknya teh cuman sedikit, jadi cuman 1 tahun lah, jadi satu sekolah. Nah si kakak adik ini, yang kakaknya kan normal lah, biasa ya seperti anak pada umumnya. Nah adiknya ini agak kurang sedikit keterbelakangan mental. Yang seharusnya itu tidak di satu sekolahkan. Cuman karena orang tuanya ini kekeh, jadi si anak ini disekolahkan, dipaksakan Di sekolah normal. di sekolah normal yang Sekarang harusnya tidak memiliki kebutuhan khusus lah ya. betul. Ini kan ABK, harusnya di sekolah yang Punya kebutuhan khusus. ya, SLB. betul. Yang perhatiannya khusus. Betul. Treatmentnya juga berbeda ya kan. Betul. Nah si kakaknya ini kan jadi kayak tertekan karena setiap tugas apapun yang dari sekolah itu selalu dikerjakan sama si kakaknya. Nah sebenarnya si orang tuanya ini maksain ke sekolah ke situ teh sampai kak punten nyogok lah istilahnya gitu supaya diterima karena dia kayak gengsi apa malu bahwa terus memang mungkin secara fisik mah tidak seperti kekurangan gitu ya anak itu. Jadi dipaksakan gitu, tapi kan jadi kasihan gitu si kakaknya teh. Dipaksa setiap ada tugas sekolah selalu yang ngerjain itu si kakaknya. Nah si anak teman saya ini teh suka ke rumah kan si kakaknya ini, dia sering curhat gitu, sedih katanya bingung sama mama sama si papa cina. Jadi setiap ada tugas apa-apa teh saya yang ngerjain, cina sementara saya juga kan banyak tugas gitu. Kadang si anak teh kalau main ke rumah teh nggak mau pulang, sampai kak makan gitu di rumah. Justru kasihan. nyamannya di rumah ibu ya. Nah gitu, jadi kasihan ngelihat si kakak ini teh gitu sampai suka nangis gitu kan curhat ke anak saya. Nah anak saya teh kan bilang kasihan mama cina si itu cina teman aku cina gimana ya. Cina. Saya teh jadi kasihan ya ke si kakaknya teh. Mau kita ngasih saran gimana, enggak juga gimana. Tah menurut Pak Ustadz kumaha tah. Berarti itu SMA atau SMP ya? SMP. SMP. Masih SMP. Ya, oke. Tah kumaha menurut Pak Ustadz Iya, solusina. Mung sakitu panginten Pak Ustadz. Atau udah kata saya mah tuh kasihan tuh ya. Nya Ya, eta. biasanya Pak Ustadz ya, kalau di sekolah swasta dari kecil nih, Atuh nadanya begini kan kita orang suka bumi. itu Pak Ustadz. Atuh, kamu mah, ya, aku mah nggak suka tahu kamu tuh begitu. Pak Ustadz ini dijawab dulu.
Hawatos Pak Ustadz ningalina hawatos pisan gitu. Siap. Hawatos tuh kayak kasihan banget. Kasihan banget si kakaknya teh gitu. Duka, abdi teh duka. Iya. Ya istilahnya mah kalau diizinkan mah meureun ya udah nggak apa-apa lah tinggal di rumah saya gitu kan. Saking ibu kasihannya teh ya. Kasihan, Masya Allah, ibu gitu. mulia sekali. Tapi kan kembali lagi dasar kita nggak punya hak atuh. Betul, dah bukan orang tuanya ya. Betul, cuman gimana gitu menyikapi orang tua seperti ini, sementara si anak ini kasihan gitu kan. baik. Gitu panginten Pak Ustadz nyuhunkeun pencerahan sareng penjelasan Sami-sami insyaallah. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti dijawab Pak Ustadz ya. Nanti aja jawabnya. Nanti aja. Kenapa tuh nggak sekarang aja? Sudah waktu iklan waktunya teh. Oh gitu, sok atuh mangga iklan dulu atuh. Jangan kemana-mana tuh ya. Ah iya, tuh sok mangga. Habis ini ya. Jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.